respon ke suara dan komen kegiatan bagus. Tes suara 1 2 3. Cek sound 1 2 3 4. A B C D A I U E O. Bu Syarifah Nova hadir. Semangat pagi Bu Syarifah. Pak Munir Hadi Murtana. Siap Pak Munir. Komandan kita yang luar biasa. Suara kenceng banget. Mungkin karena sama-sama di Jogja Pak ya. Jadi kencang suaranya. Bu Syarifah Nova Tangerang Selatan. Tetangga kita Bu. Saya di Cengkareng. Jadi dulu besar saya dulu di Cengkareng ya. Tangsel deket Kalideres, deket lah dengan Cengkareng ya. Kita sapa-sapa dulu. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas satu materi yang insyaallah mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Terutama memang sudah banyak para konsultan NASA, technical service, membahas tentang natural BVR ini, Beveriana bassiana. Ya. Tapi mungkin dari sudut pandang yang berbeda nanti saya akan membahasnya. Kemarin ya bahkan kemarin ya Pak Agus Budi Setiana itu salah satu dari konsultan kita yang memang expert terutama di pengendalian hama penyakit. Bahkan video-video yang kita buat ya, baik video tentang natural glio, tentang BVR, terus kemudian tentang pestisida organik, itu menampilkan beliau sebagai narasumber. Suara beliau juga sudah sangat akrab di telinga kita semua. Dan insyaallah pada hari ini kita akan membahas natural BVR yang terkait dengan pengendalian hama penyakit, terutama yang menyerang baik di bibitan sawit maupun di lahan perkebunan kelapa sawit. Dan ini menjadi sebuah sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang terjadi terutama di pembibitan kelapa sawit dan juga di perkebunan kelapa sawit. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa searching ya di beberapa literatur baik secara online maupun literatur yang bisa dibaca di beberapa sumber, itu banyak membahas tentang bagaimana serangan hama ulat api itu menjadi momok yang sangat menakutkan bagi para praktisi perkebunan kelapa sawit. Nah, ketika kita bicara tentang perkebunan kelapa sawit, tentu saja ya, kita juga tidak akan bisa melepaskan yaitu tidak membahas mulai dari awal sampai akhir, yaitu mulai dari tahapan pembibitan sampai kemudian tahapan tanaman yang sudah berproduksi. Artinya ketika kita membahas tentang pengendalian hama penyakit terutama serangan ulat api, maka kita harus mau tidak mau membahas juga tentang tahapan di perkebunan kelapa sawit, terutama di pembibitan, kemudian di tanaman belum menghasilkan sampai tanaman yang menghasilkan. Karena dampak dari serangan hama ulat api ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian tadi malam ya saya menyelesaikan beberapa bagian ya untuk mempersiapkan slide ini karena ada beberapa yang harus saya masukkan sebagai materi yang ini penting untuk kita bahas pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Oke, sambil menyapa-nyapa Bu Asih Wonosobo hadir, Bu Vita Nganjuk hadir, kemudian Bu Dian Ismayanti Kaltim Samarinda hadir, Cahaya Asih Pekanbaru, selamat pagi Bu Asih. Stokis NASA Palembang, selamat pagi, Palembang hadir.
Dari Lamongan, Pak Muhid Murtado. Kemudian NASA Tangerang, Sokit hadir. Bu Septi Rohana, semangat pagi Bu Septi, semoga sehat selalu bersama Pak dengan tim, mulai dari ujung Sumatera sampai mungkin sampai Papua, yang mudah-mudahan semua sehat. Bu Ana Mariana Malang hadir, Bu Lina di Cikarang, Pak Munir beserta para timnya, pasukannya yang sangat luar biasa. Dan serius ya, saya perlu menyampaikan apresiasi kepada Pak Munir ya. Salah satu yang menginspirasi saya untuk membuat grup Facebook Organik NASA, salah satunya adalah dari Pak Munir. Yang luar biasa, terima kasih Pak Munir yang sudah memberikan inspirasi bagi kami, sehingga saya mempunyai satu keinginan ya. Ketika itu Pak Munir meminta kami untuk mengisi di Facebook grup beliau. Lalu kemudian saya pikir ya, kalau kami para konsultan hanya mengisi di jaringannya Pak Munir saja, mungkin akan bisa lebih banyak bermanfaatnya kalau kami membuat satu Facebook group yang itu bisa meliputi semua lintas jaringan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan alhamdulillah atas inspirasi yang saya dapatkan, kita membentuk grup ini ya per tanggal, kalau tidak salah ya, 13 Mei 2020. Ya mulai dari 1 bulan nambah jadi 1.000 anggota, 2 bulan nambah menjadi 10.000. Alhamdulillah ya, di bulan November ini sampai dengan tanggal 25 November jumlah anggota kita sudah mencapai 40.000 member, tersebar dari Sabang sampai Merauke, sampai kemudian di beberapa negara yang menjadi member kita. Alhamdulillah. Ini merupakan, mudah-mudahan grup ini bisa meningkatkan kualitasnya, mulai dari para narasumbernya dan juga materi-materi yang akan kita isi di Facebook ini. Ya. Baik, Tulis Jaruban hadir, Nia Damayanti Subang hadir. Untuk suara sudah oke ya, mudah-mudahan suaranya sudah jelas. Bang Adi Lombok NTB hadir, Bu Yuli Astuti, kemudian Bu Wahyu Tawangmangu. Mungkin pada saat sekarang mungkin lebih dingin ya, karena hujan terus ya, daerah Jawa terutama ya. Bu Tanti Wonogiri hadir, semangat pagi Bu Tanti. Bu Ainun Sangata tim hadir. Alhamdulillah Bapak-bapak, ibu sekalian, mudah-mudahan semangat antusias Bapak Ibu sekalian juga bisa menular ya. Jadi ada hal-hal yang disebut menular itu negatif, tapi kita mudah-mudahan menular kita adalah menular yang positif. Semangatnya, kemudian antusiasnya, dan juga kemudian rezeki yang melimpah, barokah, mudah-mudahan meliputi Bapak Ibu sekalian. Dari Bogor, Bu Miswati, Bu Wiwi, Jambi, mudah-mudahan ya semua member NASA, semua member yang tergabung dalam pertanian organik NASA bisa menyimak materi ini dengan baik. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Mungkin itu sebagai awalan ya, menyapa dari Bapak Ibu sekalian. Ini sudah jam 9 lewat 5 ya. Kita mulai acara kita pada pagi hari ini ya. Baik, Bapak sekalian, masih banyak yang hadir ya. Baik, saya akan coba masuk ke link di OBS ya. Baik, terus kemudian ini masuk ke virtual meeting. Oke, kemudian lanjut ke PowerPoint. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dari antara Technical Service, TS, IT, dan SS ya,
sehingga acara pada pagi hari ini bisa berjalan, insya Allah mudah-mudahan sukses ya. Ini jadi kalau di NASA itu kita mengenal istilah kaum milenial, kaum kolonial, entah apa lagi ya. Nah, rata-rata mungkin hanya sebagian kecil personel di TS ini masuk kategori sebagai kaum milenial. Kami rata-rata kaum kolonial sehingga perlu mendapatkan bantuan para rekan-rekan sekalian ya. Sehingga ini kerjasama antara IT dan SS dan TS, alhamdulillah bisa menghasilkan satu suasana di mana ini bisa berjalan dengan baik. Dan ini tampilan virtual background ya, ini dibuat oleh tim SS kita. Ya, kalau saya suruh buat seperti ini agak kesulitan ya. Alhamdulillah kita bisa membuat virtual background ini dengan cantik lah ya, bagus ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita hari ini akan membahas tentang bagaimana cara mengendalikan serangan hama penyakit yang menyerang, terutama hama penyakit yang kita kenal dengan ulat api yang menyerang perkebunan kelapa sawit. Karena memang kalau kita ingin melihat lebih luas lagi, perkebunan kelapa sawit ini, terutama ketika kita bicara tentang pembibitan kelapa sawit, maka ketika pembibitan kelapa sawit itu dikelola dengan profesional, biasanya itu jumlah bibit itu bukan hanya puluhan ribu. Bahkan saya sendiri pernah dulu di Kalimantan Selatan pernah mengelola kurang lebih ada 1 juta bibit kelapa sawit. Bayangkan kalau saja ya, 1 bibit itu dengan hitungan kita harganya 40 ribu misalkan ya, yang siap tanam 40 ribu. Kalau kita mengelola ada 1 juta bibit, tinggal kalikan aja 40 ribu rupiah kali 1 juta bibit ya, berapa itu ya, ada kurang lebih 40 miliar ya. Bayangkan 40 miliar yang kita kelola. Bayangkan kalau saja pembibitan kelapa sawit itu tidak dikelola dengan baik, mulai dari cara pemupukan yang baik sampai pengendalian hama penyakit, maka potensi kerugian itu sangat luar biasa. Jadi potensi kerugian ketika kita tidak mengantisipasi sejak awal itu bisa mencapai miliaran, bahkan puluhan miliar bisa hilang ketika pembibitan kelapa sawit tidak dikelola dengan baik. Jadi bayangkan karena serangan hama ulat api ini kerjanya cepat ya, cepat sekali ketika terkena, itu bisa menyebabkan bahkan kematian bagi tanaman kelapa sawit, baik di pembibitan maupun di tanaman yang menghasilkan. Apalagi tanaman belum menghasilkan. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang, pertama saya membagi beberapa bagian. Pertama pengantar dulu terkait dengan hama ulat api itu seperti apa. Terus kemudian pengantar mengenai natural BVS sendiri, sampai kemudian apa saja yang bisa kita bahas yang terkait dengan pengaruh dan dampak negatif yang diakibatkan oleh serangan hama ulat api ini terhadap baik pembibitan kelapa sawit maupun tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan. Dan juga saya nanti tampilkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit terkait dengan beberapa produk-produk yang ternyata itu memberikan dampak positif terhadap pengendalian hama penyakit, terutama serangan hama ulat api. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama juga saya ingin memberikan sebuah gambaran kepada Bapak Ibu sekalian, mengapa kita penting mengaplikasikan BVR bagi bibitan dan kebun sawit. Karena apa? Karena ada miliaran rupiah yang bisa kita selamatkan. Tadi saya sudah sebutkan tentang nilai bibit, bahkan ada miliaran rupiah yang bisa hilang jika terserang ulat api. Bapak Ibu sekalian, beberapa tempat ya, itu produksi TBS bisa turun hingga 75% akibat serangan hama ulat api.
Ya, jadi kenapa ini penting kita bahas? Karena kita ingin memberikan sebuah gambaran kepada para praktisi, para pekebun kelapa sawit bahwa kalau ada kebun, terutama bibitan kelapa sawit atau tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan dan terserang hama ulat api, maka ada potensi kerugian miliaran rupiah yang bisa diselamatkan ya kalau kita sudah melakukan pencegahan. Nah, baik. Sebelum kita bahas itu, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita jalan-jalan dulu. Ya, kita jalan-jalan dulu, mau lihat seperti apa sih bibitan kelapa sawit dulu. Ya, ini ada saya pernah buat satu video ya menggunakan drone. Ya. Ini tahun 2000 kurang lebih 2013, 2014 saya buat video ini, udah 6 tahun yang lalu. Ini mudah-mudahan bisa tertampilkan ya. Ini adalah pembibitan kelapa sawit, luasnya ada 100 hektar. 100 hektar. Jadi yang paling penting yang harus kita siapkan adalah ketersediaan air. Jadi ini saya buat danau ya. Danau untuk mencukupi kebutuhan air bagi bibit kelapa sawit yang kita usahakan. Jadi di situ di sana ada danau buatan ya. Terus kemudian di situ kita buat emplacement, ada bangunan untuk karyawan, untuk para manajer yang ditempatkan di sana. Jadi ada beberapa petakan ya yang kita bagi, di dalamnya berisi beberapa varietas bibit yang itu kita pelihara mulai 0 bulan sampai layak tanam sampai 12 sampai 15 bulan. Nah, yang paling penting di sini bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan airnya, mencukupi kebutuhan unsur haranya, dan juga tentu saja pengendalian hama penyakitnya. Ya. Nah, ini kalau ini fotonya ya. Ini foto areal bibitan yang saya ambil drone ya. Ini per petak ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian pernah mengunjungi areal pembibitan kelapa sawit, biasanya satu petak ini normalnya ukurannya 1 hektar. 1 hektar itu bisa memuat kurang lebih 12.500 sampai 14.000 bibit ya dengan jarak 90 cm dan 90 cm antar polybagnya ya. Jadi kalau kita punya 1 juta bibit yang ingin kita kelola, maka kita paling tidak harus bisa menyediakan 100 hektar ya lahan yang kita siapkan ya. Nah, yang paling penting tadi kalau di bibitan ketersediaan airnya, kemudian kebutuhan unsur haranya, pengendalian hama penyakitnya benar-benar kita buat dengan cara yang sangat detail, rinci, kapan kita nyiram, kapan kita melakukan pemupukan, kapan kita melakukan pengendalian hama penyakit. Jadi aset yang kita kelola di sini luar biasa besar. Jadi kalau misalkan unsur hara sudah kita siapkan, kemudian air juga sudah tersedia, tetapi pengendalian hama penyakitnya tidak kita antisipasi dengan baik, maka sangat boleh jadi potensi kerugian bisa kita derita kalau kita tidak cermat dalam mengelola di areal bibitan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya bibit-bibit yang sehat. Ini bibit-bibit yang sehat itu nanti ada yang namanya, ini usia bibit kurang lebih 4 bulan ya. 4 sampai 5 bulan ya. 4 sampai 5 bulan terlihat ya. Yang penting adalah arealnya harus bersih dari sampah sehingga potensi tumbuhnya hama penyakit, tumbuhnya gulma ya, tanaman pengganggu atau dari serangan hama penyakit akibat dari jamur dan sebagainya bisa kita minimalkan kalau lahan bibitan kita bersih ya. Nah, jadi kalau lahan bibitan kita bersih, maka insya Allah tingkat serangan juga semakin rendah ya. Jadi Bapak sekalian, nah nanti ini sebagai sebuah pengantar dulu ya, supaya nanti bagaimana kemampuan natural BVR itu bisa
menurunkan terjadinya tingkat serangan yang disebabkan oleh ulat api. Baik, lanjut ya. Nah, ini bibit kelapa sawit yang usia sudah 7 bulan ya. Jadi kita kumpulkan, kalau ada bibit yang terserang karena antraks atau kena karat daun, kita sendirikan, lalu kemudian kita musnahkan. Jangan sampai, karena kalau sudah terkena karat daun atau antraknos itu bisa cepat menular. Ya. Makanya kalau di bibitan itu satu yang harus kita sediakan yaitu natural gelio, terus kemudian BVR. Ya. Kalau serangan hama ulat itu BVR, kalau oleh karena jamur maka kita sudah kendalikan dengan natural gelio. Nah, ini saya beri dulu foto-fotonya. Kan saya tadi sudah nyampaikan di awal, kita keliling di areal pembibitan kelapa sawit ya. Keliling, nah, supaya nanti Bapak Ibu sekalian walaupun berada di kamar ya, kamar mungkin, tapi bisa merasakan suasana di pembibitan kelapa sawit. Ya, suaranya double, iya Bu, ini suara double. Tapi sekarang udah nggak lagi ya. Baik, suara sudah oke belum ya? Sudah ya, sudah oke ya. Bu Watini, Bu Lucy, Bu Kuwati, suara sudah oke belum ya? Bu Wahyu, Pak Wahyu Hidayat, sudah oke ya? Oke, baik, kita lanjut ya. Nah, ini adalah tanaman kelapa sawit yang di areal tanaman biomasyarakat. Ini kita tanam di tahun 2000 ya, 2002. Ini 2002 ya, ada 2002 dan 2001 ya, kita ambil. Nah, jadi mulai dari pembibitan sudah kita kendalikan, sudah kita pastikan ya, unsur haranya sudah tercukupi, pengendalian hama sudah tercukupi ya, sudah bisa kita kendalikan. Harapannya nanti tanaman kelapa sawit yang kita tanam ini tumbuh dengan baik. Tanaman yang tumbuh dengan baik jika di dalam tanaman itu mulai dari buahnya, bunganya, kemudian ada tanaman penutupnya, kacangannya juga bagus ya. Oke ya, ini contoh tanaman kelapa sawit umur 3 tahun. Nah, ini kalau kita lihat dari atas ya. Ini kalau dari atas itu mulai dari atas ya, terlihat tanaman mulai daunnya hijau, terus tanaman penutupnya, cover cropnya juga menutup dengan bagus, sehingga insya Allah ada harapan nanti ketika sudah menghasilkan, sudah siap dipanen, insya Allah buahnya itu juga bagus. Bayangkan kalau lahan yang demikian cantik ini, demikian bagus ini, dengan begitu banyak harapan kita pada lahan ini, lalu ada serangan hama ulat api, itu luar biasa. Karena apa? Ulat api itu menyerang daun kelapa sawitnya. Daunnya bahkan nanti tinggal seperti lidi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian memahami tentang pelepah kelapa sawit ya, kalau misalkan antar pelepahnya itu, antar helaian daunnya itu diserang oleh oleh ulat api, itu tinggal lidinya saja. Otomatis fotosintesis ya, kemampuan tanaman untuk melakukan fotosintesis karena sudah hilangnya klorofilnya semakin menurun, sehingga akan berdampak kepada produksi buah kelapa sawitnya. Jadi bayangkan, makanya kenapa penting kita melakukan pencegahan, karena agar tanaman kelapa sawit ini mulai dari daunnya, pelepahnya, helaian daunnya itu bisa terhindar dari serangan hama ulat api. Bahkan kalau sudah ada serangan itu bisa kita kendalikan. Nah, ini contoh serangan hama ulat api ya, tidak hanya itu menyerang di bibitan. Saya bayangkan gambarnya belum ini ya, belum berubah. Jadi coba ini ya, ini akibat serangan ulat api di
pembibitan. Ini sudah kita sisihkan ya. Hingga bayangkan kalau sudah seperti ini Bapak sekalian, ini sudah masuk kategori afkir. Bayangkan afkir ya. Jadi satu polybag itu kalau kita jual ketika usianya sudah 12 bulan itu harganya 40.000 ya, 35.000 sampai 40.000 ya. Bayangkan kalau ada 100.000 saja yang terserang semua seperti ini, berapa kerugian yang bisa kita derita, ya kan? Luar biasa. Jadi momok ulat api, nanti juga ada ulat kantong, Bapak sekalian. Itu menjadi hal yang sangat menakutkan bagi para pelaku perkebunan kelapa sawit. Oke, lanjut ya. Nah ini kalau belum pernah melihat ulat api, saya kasih fotonya ini. Ya. Ini fotonya. Ada Setostena, ya. Terus ini ada beberapa jenis ulat api ya. Mungkin bagi Bapak sekalian. Dan cirinya kalau kita ke lapangan, ya, terus kemudian kita lihat banyak seperti butiran-butiran kacang hijau di bawah. Terus kemudian kita lihat seperti kemungkinan itu adalah kotoran dari ulat api. Saking banyaknya. Nah, kalau ulat api ini menempel di tangan Bapak Ibu sekalian, itu panasnya luar biasa. Ya, panas dan gatal. Jadi panasnya dulu. Jadi seperti seperti dicubit ya. Panas gitu. Nah, itu ulat api. Bayangkan. Nah, ulat api ini kemampuan produksinya itu sangat luar biasa. Jadi dalam satu pekan itu satu tanaman, kalau itu sudah ada ulat apinya, bisa tinggal lidinya aja semua. Bayangkan ya. Nah, ini gambar ulat api yang nanti bisa di-searching ya. Bapak Ibu sekalian bisa dilihat ini jenis-jenis ulat api yang menyerang. Nah, di bawah itu ada tanaman. Ini ada tanaman kasia dan tanaman Turnera subulata. Jadi kalau di Sumatera namanya tanaman bunga pukul 8. Nah, kita mengenalnya sebagai beneficial plant. Mengendalikan ulat api dengan kita menanam tanaman tanaman pengendalinya, namanya beneficial plant. Jadi di satu sisi kita bisa mengendalikan ulat api dengan cara kita gunakan BVR atau nanti ada orang gunakan fogging di asap, terus kemudian atau kita menanam beneficial plant. Nah, beneficial plant itu fungsinya adalah mengundang kumbang yang sebagai musuh alaminya ulat api. Jadi kalau kita nanam tanaman Turnera subulata atau kita kenal bunga pukul 8. Nah, jadi warnanya ada yang putih, ada yang kuning. Itu nanti kumbang musuh alaminya ulat api akan datang ke sana, ke bunga pukul 8, lalu kemudian dia akan mencari ulat api. Nah, dia akan menghisap ulat api sampai kemudian ulat api itu mati. Itu namanya pengendalian dengan cara menanam tanaman, namanya beneficial plant. Yang sebelah kanan ini namanya kasia, sama fungsinya. Nah, ini ada lagi gambar saya memberikan ini Oryctes rhinoceros. Oryctes rhinoceros ini namanya pupanya calon kumbang tanduk. Ya. Jadi Bapak sekalian, ini namanya belum tertampil ya di layar. Memang agak ada jeda ya. Saya sebutkan ini adalah Oryctes rhinoceros. Oryctes rhinoceros itu atau lebih dikenal namanya kumbang tanduk. Nah, kumbang tanduk ya, ini juga termasuk musuh yang paling menakutkan bagi para praktisi perkebunan kelapa sawit. Jadi ada 4 sebenarnya ya, sama penyakit ya yang bisa menyebabkan kematian bagi tanaman kelapa sawit atau bahkan bukan sampai kematian, mungkin bisa menyebabkan turunnya produksi. Kalau Oryctes rhinoceros ini Bapak sekalian itu menyerang titik tumbuh. Jadi Oryctes rhinoceros ini dia menyerang titik tumbuh sehingga nanti titik tumbuhnya itu terserang dan nanti tanaman akan mati. Itu namanya kumbang tanduk. Ini musuh terbesar nomor 1 yang menyebabkan kematian bagi tanaman kelapa sawit.
Nah, kemudian yang kedua, kita mengenal namanya tadi ya, ulat api. Kalau ulat api mungkin kalau tanaman yang sudah menghasilkan tidak sampai menyebabkan kematian, tapi menyebabkan turunnya produksi hingga 75%. Ya. Terus kemudian nah, Orycters rhinoceros ini itu tadi menyerang titik temu atau kita kenalnya sebagai kumbang tanduk. Dan yang lainnya adalah jamur Ganoderma yang sudah saya bahas minggu yang lalu ya. Itu juga sebagai momok yang menakutkan bagi para pemilik kebun sawit. Nah, terakhir tadi ya. Dan ini bisa kita kendalikan dengan beberapa produk-produk yang kita miliki. Nah, ini jadi ulat api ada namanya Dharmatrima. Jadi jenis-jenis ulat api itu stadia larva namanya Dharmatrima. Ini bentuknya seperti telur ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ketemu di lahan ada butiran-butiran kecil, itu sesungguhnya larvanya ulat api. Kita menyebutnya Dharmatrima. Kalau berupa pupa, kita sudah menyebutnya Cetotoxea asigna. Ya, ini jenis ulat api yang menyerang ya, daun kelapa sawit, baik yang di bibitan maupun yang di tanaman belum menghasilkan maupun tanaman yang sudah menghasilkan. Nah, ini tahapan-tahapan bagaimana pengendalian hama penyakit dengan menggunakan agensia hayati yaitu natural BVR itu bisa mulai dari awal ya kita isolat ya, buat isolatnya kita inkubasi, kemudian lalu cara menyerangnya adalah ketika kita menyemprotkan natural BVR ya, itu mengenai tubuh dari hama ya, baik ulat itu nanti akan membentuk hive dan akan ketika mereka bertemu satu dengan yang lain menular, mereka juga akan terinfeksi. Jadi tahapannya sebenarnya kita memberikan infeksi kepada hama. Nah, ketika satu hama terserang infeksi dari natural BVR atau Beveriana bassiana, itu akan menular satu dengan yang lainnya sampai ke tahap kematian. Nanti saya akan menjelaskan tentang berapa kemampuan infeksinya natural BVR sampai kepada kematian bagi hama ulat api. Nah, ini juga beberapa metode dalam pengendalian ulat api dapat menggunakan dengan cara di fogging atau disemprot. Ini cara kimia Bapak sekalian. Nah, kelemahannya apa? Kalau kita menyemprot dengan cara di fogging atau dengan racun, dengan insektisida, itu dampaknya yaitu akan menyebabkan kumbang-kumbang yang lain atau mikroorganisme yang lain yang sesungguhnya dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit itu akan mati. Contoh, kumbang Eladebius camerenicus itu sangat berfungsi untuk membantu penyerbukan dari bunga jantan ke bunga betina. Nah, beberapa penelitian menyatakan bahwa penggunaan fogging, penggunaan insektisida itu bahkan tidak tepat sasaran. Ya. Yang harusnya hanya ulat api saja yang dikendalikan, ternyata yang lain pun juga menyebabkan kematian. Bahkan kematian itu ternyata berdampak negatif terhadap produksi kelapa sawit karena hewan-hewan yang bermanfaat juga ikut mati. Ya. Jadi ini bisa dilihat. Nah, ini yang cara fogging yang dilakukan di beberapa tempat ya, diasapkan. Harapannya nanti ulat apinya bisa mati karena fogging itu sebenarnya campuran dari bahan kimia tambah lagi solar ya, dan kemudian disemprotkan ke bagian atas sampai ke daun. Nah, biasanya nanti pagi harinya sudah terlihat ya ulat-ulat api yang mati. Dan karena dia tidak bersifat selektif, ya kalau yang model kayak ini, fogging ini, pengasapan, kumbang-kumbang yang bermanfaat pun juga ikut mati. Nah, akibatnya produksi kelapa sawit akan menurun drastis. Bahkan tadi saya sampaikan ketika sudah ada serangan hama ulat api yang begitu hebat,
menyebabkan produksi bisa kehilangan sampai 75%. Bisa dibayangkan ya, 75% itu angka yang sangat besar. Ya, kalau ukurannya adalah hanya ribuan hektar, berarti sudah ratusan juta atau miliaran yang bisa hilang akibat serangan ulat api. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bu Munawaroh, NASA, Pak Ramses, luar biasa. Selamat pagi Pak Ramses. Ya. Ini slide-nya belum ganti ya. Kenapa ya? Harusnya sudah ganti. Agak lama. Ya, nggak apa-apa ya. Ini pengendalian hama ulat api yang memang kalau ada yang tidak bisa mendengar suaranya bisa dikomen ya. Suaranya sudah oke ya. Baik. Bagus sekalian ya. Ini slide-nya belum ganti juga ya. Mudah-mudahan bukan karena HP saya. Baik. Tadi sudah ya pengendalian dengan fogging sudah. Sekarang pengendalian hama terpadu. Ya. Jadi kalau kita menyebutkan pengendalian hama terpadu itu ada yang namanya kelebihan dan kelemahannya. Ya. Kelebihannya hama tidak menjadi resisten atau kalau ada sangat lambat. Ya. Pengendalian dapat berjalan dengan sendirinya, ya, tidak ada efek samping seperti pada penggunaan pestisida. Kelebihan pengendalian hayati ya. Kemudian selektivitas yang tinggi dan tidak menimbulkan hama baru. Ya. Tidak menimbulkan hama baru. Ya. Kemudian organisme yang digunakan sudah ada di alam dan dapat menemukan hamanya sendiri. Dapat berkembang biak dan menyebar. Tanpa ya, Bapak Ibu sekalian, coba saya lihat dulu. Kenapa suaranya jelas ya? Tolong Bapak Ibu sekalian, di tampilan di HP saya yang satu ini, slide-nya belum berubah. Kalau tempatnya Bapak Ibu sekalian, slide-nya sudah berubah belum ya? Kalau slide yang saya ada dua alat, sini ada menggunakan desktop, ada menggunakan HP. Di HP saya slide-nya belum berubah, masih gambarnya orang sedang nyemprot pestisida di tanaman kelapa sawit. Tapi kalau di desktop ini sudah berubah slide-nya. Kalau tempat Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian sudah berubah belum ya slide-nya? Tolong di komen ya, karena saya tidak bisa ngontrol ya. Apakah di slide Bapak Ibu sekalian tampilannya pengendalian hama terpadu atau gambar orang sedang nyemprot? Tolong Bu Anjas NASA, tampilannya apakah sudah berubah belum? Belum berubah ya? Masih gambar orang nyemprot? Sudah belum ya gambarnya? Pak Joko Prihanto, Bu Basmawati, Jani Ponto, sudah ya, sudah berubah. Oke, lanjut ya. Kelemahan pengendalian hayati ya, pengendalian hayati dia berjalan lambat ya, hasilnya tidak bisa diramal ya. Terus kemudian hasilnya tidak dapat diramalkan, sukar dan mahal pengembangan, memerlukan pengawasan para ahli. Ini kelemahannya pengendalian hayati. Tetapi ini bisa kita antisipasi dengan kita sudah gunakan natural BPR ya. Nanti kita lihat videonya ya. Oke, sudah pada tampilannya ya. Mungkin di HP saya aja yang belum berubah. Jadi kelemahan pengendalian hayati, pengendaliannya memang berjalan lambat ya. Kalau yang kimia cepat ya. Tapi lambat dan cepat itu sebenarnya relatif ya. Nanti saya tunjukkan hasil penelitian bahwa dengan gunakan natural BPR pun hasilnya juga tidak terlalu lama ya. Bisa lebih cepat ya. Nah, baik Bapak sekalian, ini ada
hasil penelitian. Ya, ada 5 perlakuan. Ya. Yang pertama perlakuan menggunakan metarhizium anisoli. Nah, perlakuan A. Jadi ya, perlakuan A yaitu metarhizium anisoli. Kemudian perlakuan B dengan menggunakan Beveria bassiana. Beveria bassiana. Ya. Kemudian yang ke perlakuan C itu menggunakan Cordyceps militaris. Kemudian perlakuan D penggabungan antara metarhizium anisoli dan Beveria bassiana plus Cordyceps militaris. Jadi ada 3 jenis ya di perlakuan D. Kemudian yang perlakuan E semua gabungan, ada metarhizium, ada Beveria bassiana, ada Cordyceps militaris dan Bacillus thuringiensis. Ya. Jadi kita lihat Bapak sekalian, ini hasil penelitian yang dilakukan para peneliti terutama yang tergabung dalam Pusat Penelitian Kelapa Sawit IPPKS sudah melakukan uji coba efektivitas penggunaan metarhizium, penggunaan Beveria bassiana, penggunaan Cordyceps militaris, penggunaan metarhizium dan yang digabung dengan Beveria bassiana dan Cordyceps militaris, dan perlakuan E semua ya, metarhizium anisoli, Beveria bassiana, Cordyceps militaris dan Bacillus thuringiensis. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, pertama kita bahas dulu Beveria bassiana. Nah, jadi ini perlu saya sampaikan, ternyata Bapak sekalian, saya pernah mengikuti ya seminar yang membahas tentang efektivitas Beveria bassiana. Waktu itu saya belum bergabung di PT Natural Nusantara. Saya masih di kebun sawit ya, karena saya dulu di riset, ada kegiatan seminar dan saya ikut. Nah, salah satu pembicara, ya, salah satu narasumber itu menyampaikan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah menggunakan Beveria bassiana. Nah, lalu singkat cerita, saya baru tahu ternyata bahan yang digunakan yaitu Beveria bassiana itu berasal dari punyanya PT NASA. Luar biasa ya. Jadi Beveria bassiana yang digunakan sebagai bahan penelitian itu asalnya dari produk NASA, yaitu dari Natural Beveria. Saya pun baru tahu. Setelah saya di NASA saya baru tahu. Nah, kemampuan Beveria bassiana itu bisa mengendalikan, ya, membunuh, ya, mengurangi tingkat serangan mulai dari apit, thrips, tungau, lalat, nyamuk, kumbang, ulat api, dan rayap. Atau sampai dengan 319 spesies target. Nah, dengan melakukan penetrasi kutikula. Nanti kita bahas. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Beveria bassiana itu punya kemampuan ya, mengendalikan, mencegah, terus kemudian bahkan bisa sampai tingkat membunuh organisme yang memang menyerang tanaman utama kita. Ya, sampai 319 spesies target. Jadi dia hanya mentargetkan spesies yang memang mengganggu. Ya. Jadi kalau semacam kayak kumbang Adelaides camerenicus, dia tidak terkena pengaruh oleh Beveria bassiana. Ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ada tabel Bapak sekalian, bisa kita baca bareng-bareng ya. Perkembangan mortalitas. Mortalitas itu kematian. Ya. Perkembangan mortalitas larva ulat api Darnatrima karena produk konsorsium entomopatogen. Jadi ada sebuah konsorsium yang pengendalian hama penyakit yang kita kenal namanya konsorsium entomopatogen yang mengadakan penelitian. Jadi perlakuannya tadi ya, perlakuan A, perlakuan B, C, D, dan E. Jadi untuk perlakuan B, ya, B, D, dan E semua mengandung BVR. Jadi bisa dilihat ya. Jadi kita fokusnya di perlakuan B, ya, perlakuan B khususnya, dan perlakuan D dan E. Karena B, D, dan E, perlakuan B, D, dan E itu menggunakan
BVR, Beveria bassiana sebagai bahan untuk pengendalian larva ulat api. Kita lihat di hari ketiga, ya, mortalitas kematian itu terjadi 100% yang menggunakan BVR. Ya, kita lihat B itu perlakuan menggunakan BVR. Kalau A dia hanya menggunakan tadi Metarhizium anisole. Ya, jadi hari ketiga yang menggunakan Metarhizium anisole kematiannya baru 100% pada hari ke-21. Ya, kita lihat ada hari ketiga, hari ke-7, hari ke-10, hari ke-14, hari ke-17, hari ke-21. Sedangkan yang menggunakan bahan Beveria bassiana itu pada hari ketiga kematiannya atau mortalitasnya sudah 100%. Ya, perlakuan B, perlakuan D, perlakuan E. Karena di perlakuan B itu 100% gunakan BVR, perlakuan D itu gabungan antara BVR ya dengan Metarhizium. Nah, perlakuan E ada Metarhizium, BVR dan beberapa bahan yang lain. Jadinya selama itu ada Beveria bassiana itu pada hari ketiga mortalitas kematiannya sudah 100%. Luar biasa ya. Ya, sangat luar biasa ya. Ini hasil penelitian dari konsorsium entomopatogen. Jadi kalau kontrol ya karena nggak diapa-apakan ya tidak ada yang mati. Ya, ini ada kontrolnya, Dek. Ada perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C, perlakuan D, perlakuan E, dan kontrol. Kontrol itu berarti tidak dilakukan pencegahan, tidak dilakukan pengendalian. Ya, artinya kalau tidak pengendalian ya tidak ada yang mati. Ya, jadi sekalian, inilah kemampuan natural bahan BVR tadi, Beveria bassiana itu bisa menyebabkan kematian bagi larva ulat api dan natrima. Pada hari ketiga sudah 100%. Ya. Oke, kita lanjut Bapak sekalian. Nah, kita kenal dulu ya tentang BVR kita. Insya Allah bagi selingan ya. Bentar ya. BVR adalah jamur entomopatogenik, yaitu jamur yang digunakan untuk mengendalikan hama, di antaranya wereng, walang sangit, kutu-kutuan, dan penggerek batang. BVR berbahan aktif Beveria bassiana yang mengandung 10-10 spora per gram dalam kondisi F1. BVR ini adalah makhluk hidup dan sangat peka terhadap sinar matahari. Ini adalah hama wereng coklat yang menyerang pada tanaman padi dengan nama ilmiah Nila pacatalucens. Hama ini sangat berbahaya dan sangat susah dikendalikan dengan pestisida kimia karena sudah kebal yang sudah mencapai biotipe 4. Hama sasaran BVR yang lain adalah hama walang sangit atau Leptosporisa acuta. Hama ini merusak tanaman padi pada saat pembentukan male dengan cara mengisap cairan male yang masih muda. Kemudian ini adalah kutu daun atau apit yang sering hidup berkelompok pada tanaman cabai. Kutu ini menyerang tanaman cabai dengan mengisap cairan daun sehingga daun menjadi bentuk dan timbul warna kuning. Kutu ini sebagai perantara virus pada tanaman cabai atau penyakit keriting pada tanaman cabai disebut dengan penyakit bule. Hama sasaran BVR yang lain adalah kutu putih yang hidupnya bisa bergerombol.
Dia akan mengisap cairan daun sehingga akan mengganggu proses fotosintesis. Foto ini bisa sebagai perantara penularan penyakit sebelum belajar. Bagaimana mekanisme kerja dari BPR sehingga dia mampu mengendalikan hama-hama tersebut? Setelah BPR disemprotkan mengenai hama, dia akan menyerang tubuh hama melalui kulit di antara ruas-ruas tubuhnya. Mekanisme serangan mulai dari pertumbuhan spora pada kulit dan selanjutnya benang-benang jamur akan mengeluarkan enzim kitinase, lipase atau proteinase yang mampu menguraikan komponen kulit hama. Dalam waktu kurang lebih 3 hari, benang-benang jamur itu berkembang dalam tubuh yang selanjutnya memasuki pembuluh darah atau yang disebut dengan hemukul. Selain itu dia juga mengeluarkan racun yang disebut butyrisin, leuvenolit, basionolit, eiserolit, dan asam oksalat yang akan menyebabkan kerusakan secara mekanis seperti saluran pencernaan, izin, otot, saraf, dan saluran-saluran pernapasan itu akan rusak. Akibatnya hama akan mati, akan muncul badan buah berwarna putih yang bila terbawa angin atau kontak langsung dengan hama yang lain yang sehat, hama tersebut akan terinfeksi. Demikian selanjutnya, hifa atau benang daun ini akan berkembang terus-menerus di alam. Itulah cara kerja dari natural BPR. Bagaimana penggunaan natural BPR? Pertama-tama kita larutkan dahulu 1 sendok makan BPR dalam air secukupnya. Kemudian kita masukkan ke dalam ember, kemudian diaduk sampai rata. Setelah itu dimasukkan ke dalam tangki semprot ukuran 14 sampai 19 liter. Ditambahkan air sampai tangki terisi penuh. Penyemprotan BPR ini sebaiknya dilakukan sore hari dan mengenai bagian atas dan bawah daun secara merata. Kenapa sore hari? Karena BPR ini adalah lampu hidup sehingga sangat riskan dengan sinar matahari. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya itu video singkat tentang kemampuan BPR, Beveria bassiana, terus kemudian juga bagaimana cara penggunaannya, cara aplikasinya, Bapak Ibu sekalian. Yang perlu diingat bahwa karena BVR itu adalah dia makhluk hidup, ya, maka penggunaannya sebaiknya aplikasinya di sore hari, karena dia sangat rentan kalau terkena sinar matahari terik, ya. Nah ini tadi ya, ini gambar-gambar ini sebenarnya sudah diterangkan tadi ya, tahapan-tahapan bagaimana kita bisa menghasilkan natural BPR, ya kita lakukan isolat, ya. Jadi isolat itu maksudnya hanya Beveria bassiana yang kemudian tumbuh dan berkembang di cawan petri yang kita hasilkan ini, ya. Nah ini tahapannya ya, mulai dari tadi di cawan petri, kemudian masuk ke tabung, ya, terus sampai kemudian pembiakan, ya, kita perbanyak ya BVR-nya, sampai kemudian masuk ke media inkubasi, lalu jadilah BVR yang siap pakai. Baik, lanjut ya. Nah ini cara kerja tadi sudah disebutkan ya. Mulai dari hari kedua, hari ketiga. Kalau hari ketujuh itu biasanya sudah mati ya tanam hewannya, hamanya. Ya, ada seperti hife ya. Sampai kemudian kalau hife ini terkena binatang lainnya, hama lainnya, dia menular.
Nah, terus kemudian kita juga dapat sertifikat ya dari Komite Pestisida bahwa BVR yang kita miliki itu aman ya. Aman ya. Terus kemudian dan yang paling penting kita punya sporanya ya. Ya, itu sampai 10 pangkat 10 ya. 10 pangkat 10 ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian ya yang bisa kami sampaikan ya. Baik, selanjutnya mungkin kita lakukan tanya jawab ya. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, ya, kemudian menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana BVR ini bisa efektif mengendalikan hama penyakit terutama ulat api, itu bisa kita lanjutkan. Baik, ini ada. Assalamualaikum Pak Eko, bolehkah BVR disemprotkan campur VOC dan hormonik untuk bawang merah? Bisa Bu, ya. Jadi yang tidak boleh kalau BVR itu dicampurkan dengan pestisida organik maupun pestisida kimia. Baik BVR, baik Natural Glio, baik Korin, ya, produk-produk milik kita yang merupakan produk agensi Hayati, itu boleh dicampur dengan pupuk kita, baik VOC, baik hormonik, baik FPL, baik PWR, monggo silakan ya, boleh ya, karena ya pupuk kita tidak berbahaya bagi makhluk hidup ya. Feby Nur, yang sudah teremissi apa bisa diambil dan digunakan contoh seperti walang sangit yang sudah ada benang putihnya? Ya bisa Pak Febri ya, karena dia bisa menular yang lainnya. Ya, jadi BVR itu ketika ada satu hewan yang terkena dan kemudian dia ketemu dengan teman-temannya saling berjabat tangan misalkan, nah dia langsung menular, langsung tumbuh lagi ke tempat temannya, ya, dia berkembang terus. BVR untuk aplikasi tanaman bawang merah gimana Pak? Ya, tinggal disemprotkan saja di daunnya. Ya. Jadi sasarannya adalah hewan ya, sasarannya adalah hama. Ya kalau misalkan di situ ada ulat, ya, ada tadi wereng, ada walang sangit, apit, kutu-kutuan, itu efektif bisa dikendalikan dengan natural BVR. Jadi cara penggunaannya sudah disampaikan di video singkat tadi Bapak Ibu sekalian ya. Bu Rohati Nasa, ini Bu Rohati ini ya. Apakah bisa BVR untuk menanggulangi bule pada tanaman jagung? Oke, tanaman bule pada jagung itu kita kombinasikan Bu ya. Pak, baik apa? Kita kombinasikan baik dengan menggunakan BVR dan Natural Glio ya. Dengan dikombinasikan. Sah ya. Bu Setiani Herbalis Nasa, baik BVR digunakan dari sejak awal atau pas serangan ya. Sebaiknya memang penggunaannya bisa pada saat pencegahan maupun pengendalian ya. Akan efektif ya kalau kita lakukan sebelumnya ya. Boleh dilakukan pas ada serangan maupun tidak ada serangan. Jadi kalau ada serangan nanti dia langsung menyerang target ya. Jadi kan tadi ada 319 target ya, hewan yang mengganggu tanaman yang bisa dikendalikan oleh BVR. Apakah BVR bisa buat pembasmi keong? Keong untuk BVR, BVR yang Basiana itu kalau keong biasanya kita pakai pestisidanya, ya, pakai Pestona atau Pentana, ya. Kalau BVR, tahu saya dia untuk terutama yang sejenis ulat ya, ulat ya. Kemudian Bu Rosidatun Kendari,
untuk efektifnya berapa kali penyemprotannya. Sebenarnya BVR itu kalau serangannya adalah sangat berat ya, kita sekali semprot, nanti pekan berikutnya kita semprot lagi ya. Kalau misalkan hamanya terlalu berat ya. Tapi kalau misalkan kita semprot sekali, insya Allah dia berkembang tuh. Dia akan memunculkan hife tadi. Nah, hife itu berkembang dan hifenya bisa menularkan ke teman-temannya yang sehat ya. Nah, BVR apa bisa dicampur dengan fungisida kimia? Tidak bisa, Bu ya. Pak Adi Sri Mulyono, BVR bisa dicampur dengan fungisida kimia? Tidak bisa ya. Karena BVR itu kan mikroorganisme. Ya. Fungisida kimia nanti mati. Ya. Nanti bisa mati punya, bahkan kemampuan BVR-nya bisa jadi hilang ya. Karena caranya ya baik dengan sebaiknya BVR hanya diberikan tersendiri ya. Jangan dicampur pestisida, jangan dicampur fungisida. Ya. Karena dia akan bisa membunuh agensi hayati tadi. Pak, penyemprotan BVR bisa buat pencegahan atau nunggu tanda-tanda adanya hama. Ya. Kalau saya lebih baik di awal-awal sudah kita kendalikan ya dengan gunakan BVR. Ya. Karena yang namanya tanaman serangan hama itu dia serangannya cepat ya, terus kemudian pengendaliannya juga dengan sesegera mungkin. Tapi kalau di awal kita sudah lakukan pencegahan, insya Allah lebih mudah pengendaliannya. Ya. Jangan sampai sudah berat serangannya baru kita aplikasikan. Sebaiknya kalau saya pada saat tanaman masih sehat-sehatnya, ya tetap saja kita berikan BPN, natural glio sebagai pencegahan. Mudah-mudahan serangan hama penyakit tidak terserang di tanaman kita. Tapi kalaupun terserang, tadi kita sampaikan efektivitasnya luar biasa ya. Berdasarkan penelitian tadi, 3 hari itu mortalitas kematiannya 100% ya, yang terserang oleh hama ulat api tadi. Untuk coklat yang buahnya hitam bisa nggak Pak? Dan cara pakainya gimana? Ya, kalau yang disebabkan tadi oleh kutu-kutuan, insya Allah bisa dengan BPR. Cara pakainya tadi Bapak Ibu sekalian ya, di alat semprot kasih 1 sendok ya, 1 sendok atau 2 sendok dilarutkan, nanti semprotkan ke bagian yang sasarannya. Sasarannya kalau hewannya berada di sekitaran batang coklatnya atau buah coklatnya disemprot, tidak apa-apa. Pak Hadi Mukhtar, penggunaan kotak BVR hektarnya. Oke, kalau BVR sama seperti natural glio, kita punya komposisi 1 hektar itu paling tidak minimal 10 kotak atau 1 kilo. 1 kilo karena 1 kotak BVR itu 100 gram. Jadi kalau 1 hektar kita butuh 10 kotak ya. Oke, yang lain Pak Bu Sri Sawiji. Pak BP bisa buat tanaman bunga hias dicampur dengan VOC dan bisa Bu ya. Bisa digunakan untuk tanaman hias. Nah biasanya ulat-ulat itu menyerang tanaman di daun-daunnya ya, di bunga-bunga di daunnya itu sama. Baik, yang lainnya kalau untuk jeruk nipis bisa nggak Pak untuk membasmi pianggang? Soalnya buahnya sering rontok, bisa ya. Jadi ada sebenarnya kalau mau saya tampilkan itu ada 319 target. Coba Bapak Ibu sekalian bisa searching ya target-target yang bisa dikendalikan oleh agensi hayati Beveria bassiana. Nggak usah pakai natural BVR, nggak usah. Tulis aja Beveriana bassiana. Nanti muncul itu target-target yang bisa dikendalikan oleh Beveria bassiana. Pak Babang ya tadi ya, bisa. Terus Bu Arum, Pak mau tanya kalau tanaman cabai sudah parah kena penyakit pate, apakah bisa dikendalikan pakai BPR? Apakah belum terlambat? Kalau terlambat pasti sudah terlambat gitu sekalian. Tetapi daripada hancur semua, ya tidak apa-apa kita gunakan BVR. Ya misalkan
dari ada 10 guludan, ya 10 guludan yang kita tanam terserang hebat, ya kita kendalikan, ya paling tidak ada bisa tersisa minimal 5 sampai 6 guludan kalau sudah terserang yang sangat parah. Tapi kalau kita gunakan BPR dengan dosis yang tepat, ya jadi kita tingkatkan dosisnya, mudah-mudahan bisa diselamatkan. Jadi lebih baik kita lakukan dibandingkan kita diamkan, ya. Untuk penyemprotan BPR bisa untuk mencegah walang sangit, bisa bagi kalian, atau menunggu hama ada. Ya, silakan. Kalau prinsip kita lebih baik mencegah kebakaran dibandingkan sudah ada kebakaran. Dengan cara apa? Mematikan listrik dengan kalau lagi pergi, mematikan kompor, sama prinsipnya. Pengendalian hama penyakit. Pengendalian hama penyakit itu lebih baik kita sudah buatkan vaksinnya, sudah buatkan pengendaliannya, sehingga ketika hama datang sudah langsung ditangkap sudah terjerat oleh jeratan yang sudah kita pasang. Hama tikus, kalau hama tikus kita belum, tapi beberapa pernah katanya, tapi ini saya tidak tahu keefektivitasannya, pernah menggunakan Pestona dan Pentana. Walaupun sebenarnya Pestona sama Pentana ini kan sebenarnya untuk pengendalian ulat, ya. Tapi kalau untuk tikus katanya baunya yang Pentana itu menyengat itu bisa menyebabkan tikus itu pergi katanya. Tapi saya belum tahu pasti, ya, ini baru hanya cerita-cerita saja di lapangan. BPR bisa untuk tanaman sayuran? Tidak bisa, Bu Risna. BPR bisa untuk tanaman sayuran? Bisa. Karena BPR kita karena organik, agensi hayati, itu tidak berbahaya bagi daun-daunan, ya, yang kita konsumsi. Oke. Pak, kalau untuk cabai yang seperti gosong bagusnya pakai BPR. Itu sebenarnya gabungan BPR dengan natural gelio, Bu Halia Sabha, ya, natural gelio dan BPR, ya. Pak, kalau prognasa dicampur dengan pestisida kimia dan boleh, tidak boleh, Bu, ya, kecuali pupuk, monggo silakan. Kalau pupuk nggak ada persoalan. Tapi kalau agensia hayati, baik natural gelio, baik BVR, baik Khorin, maka penggunaannya sebaiknya dan memang seharusnya tidak dicampur dengan pestisida, baik kimia maupun organik. Untuk jamur upas pada tanaman kopi, ampuh nggak, Pak? Gunakan natural gelio, Bapak, ya. Pak Rahmat Saifuddin, insya Allah bisa dicoba, insya Allah ampuh, ya. Bahasanya ampuh, ya. Oke, bagi yang bertanya terkait dengan BPR di tanaman padi, silakan nanti WA saya saja, ya, WA 0811279205. Bagi yang memang membutuhkan slide tentang padi, silakan. Pertama di situ ada penggunaan beberapa produk-produk kita, baik yang pupuknya, baik pengendalian hama penyakitnya ada. Nanti langsung saja di WA di 0811, ya, silakan nih saya tulis, ya, 0811. Bagi yang belum punya, ya, kalau yang punya ya silakan langsung saja. Termasuk yang ada WA yang belum saya jawab, misalkan nggak usah bosan, Bu, ya, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan mungkin karena scrollnya terlalu jauh, kadang kalau nggak saya langsung jawab nanti tertutup dari WA yang lainnya. Setiani Herbalisna Pak Eko, apakah BPR bisa dicampur dengan Khorin, agensi hayati lainnya? Boleh. Ya, kalau dengan agensi hayati lainnya boleh, ya. Tapi bukan pestisida organik, ya. Pak Didik Suwarto, oke. Kemudian monggo yang belum dijawab.
Oke, lanjut. BPR bisa buat tanaman cabai yang kena patek, ya. Jadi pengendalian untuk tanaman cabai, ya, itu bisa dikendalikan dengan apa? Terutama menggunakan agensi hayati kita, ya, lengkap, ya. Baik pakai BPR, baik pakai natural grow. Jadi perlu saya jelaskan, BPR itu untuk pengendalian disebabkan oleh organisme, hama penyakit. Hama penyakit berupa organisme, baik dari kutu-kutuan, ulat, terus kemudian jenis strip, tumor, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang disebabkan oleh jamur, ya, itu bisa dikendalikan dengan menggunakan natural glio. Yang disebabkan oleh bakteri baru kita gunakan korin. Jadi itu ibaratnya berperang, senjatanya beda-beda, ya. Baik, untuk hama putih di daun cabai bisa Bu Asri Indah, ya. Tadi kan sudah ada di penjelasan di video, ya. Nanti bisa di setel ulang, ya, videonya. Baik. Kalau untuk tanaman padi disemprotkan berapa kali, monggo Bu Nurul yakin ya, silakan nanti di WA saja, ya, biar lengkap penjelasannya, ya. Penjelasan terkait dengan khusus dengan padi biar lengkap, ya, mulai dari pengenalan hama penyakitnya, pupuknya, dan sebagainya. Silakan di WA di nomor saya tadi, ya, Bu Nurul yakin. Ya. Tanaman coklat yang busuk sebagian buahnya bisa pakai BPR. Ya, kalau busuknya karena hama penyakit bisa, Pak Muhammad Wahyudi. Tapi kalau busuknya karena serangan oleh jamur atau karena ada bakteri atau virus, maka kita gunakan double gardan, ya, BPR dan natural glio. Kan triple gardan digunakan korin. Kalau korin kan belum produknya belum launching, ya, belum tersedia, jadi baru bisa kita gunakan natural BPR dan natural glio. Apakah BPR bisa menanggulangi hama bule pada tanaman jagung? Ya, tadi sebenarnya kalau bisa menyimak dari penjelasan di video, ya. Jadi beberapa hama itu sebagai fasilitator untuk mengundangnya virus, ya, membawa virus, ya. Jadi hamanya itu bukan secara langsung menjadi hama bagi tanaman, tapi hamanya itu membawa virus. Nah, virusnya itu yang kemudian berbahaya bagi tanaman. Nah, supaya virusnya bisa dikendalikan, ya, hamanya ini yang kita kendalikan lebih dahulu, ya, termasuk tadi yang serangan hama oleh tanaman jagung tadi, hama bule pada tanaman jagung, ya. Jadi secara tidak langsung bisa. Kalau untuk padi sudah 60 hari bisa nggak Pak pakai BPR? Ya, bisa saja kalau memang Bu Sabah, kalau memang ada serangan dari wereng, apit, terus kemudian tumor dan sebagainya. Tadi, ya, efektivitasnya 3 sampai 7 hari. Jadi berdasarkan penelitian tadi dari PPKS 9 tadi, itu untuk ulat api, terutama ulat api itu 3 hari itu 100% mati semua. Ya, 3 hari setelah aplikasi. Bu Lianasa, ya, monggo silakan, ya, tadi bisa pas pencegahan maupun pas penanggulangan. Tapi kalau misalkan para praktisi di pertanian itu lebih senang, ya, lebih yakin kalau pengendalian itu pada saat ada hamanya, monggo silakan. Ya, jadi pada saat ada sasarannya baru disemprotkan biar terlihat ininya, dampaknya, bahwa dengan menggunakan BPR kelihatan hamanya yang matinya. Ya, silakan. Tapi kalau misalkan mau double garden, sebelum pada saat pencegahan kita berikan juga BPR, dan pada saat ada serangan juga kita berikan BPR, itu jauh lebih bagus. Baik, perlu diingat tadi Bapak sekalian, ya, kemampuan BPR
ketika kita mengendalikan ulat api, ya, ulat api dengan menggunakan BVR, dan kemudian ulat api itu yang kita serang adalah jaringan sistemiknya, diserang oleh BVR, dan ketika ada ulat api yang terserang dan kemudian mereka bertemu dengan teman yang lain, ya, maka teman lain akan terserang. Jadi walaupun tinggi, bapak sekalian, bisa digunakan dengan menggunakan penyambung stick, atau bisa juga menggunakan alat seperti fogging tadi, ya. Yang penting mengenai sasaran, yang penting kena, ya, hamanya, lalu antara hama ini saling berinteraksi, nah satu sama lain saling menular. Yang sudah tertular ketika berinteraksi dengan yang normal, nanti yang normal akan juga tertular, ya, karena satu yang sudah bentuk hipo, sudah bentuk putih tadi, itu bisa menularkan begitu banyak. Jadi potensi penularannya sangat cepat. Oke, nah sini sudah ada Pak Agus Budi, pakar kita, pakar pengendalian hama penyakit. Nanti yang terkait dengan pengendalian hama penyakit bisa langsung kontak juga dengan Pak Agus Budi, 0811 279 2003, ya. Kita mudah-mudahan kehadiran kami para konsultan NASA technical service bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketika ada persoalan-persoalan yang sangat teknis sekali yang terkait dengan pengendalian hama penyakit, terus kemudian terkait dengan bagaimana pemenuhan kebutuhan usaha bagi tanaman berdasarkan komoditi, silakan saja, tidak usah ragu-ragu untuk menghubungi para konsultan NASA. Ya. Saya pernah nyampaikan, ya, konsultan NASA itu nomornya berurut, ya. Jadi mulai dari 0811 279 2000, kemudian 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Semuanya insya Allah siap membantu Bapak Ibu sekalian, ya. Baik, saya pikir karena tidak ada lagi yang perlu kita bahas, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan forum kita, kelas online kita, kelas webinar kita itu bisa berjalan, ya. Kemudian materi-materi yang bisa kita berikan mudah-mudahan banyak materi yang bervariasi, dan selama 3 pekan ini jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ya, atau hal-hal yang kurang banyak kelemahan-kelemahannya, saya selaku mewakili para konsultan di technical service, ya, minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pada pekan-pekan berikutnya kita akan menampilkan berbagai macam materi yang bervariasi, mulai dari peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan. Mungkin juga akan kita minta motivasi, ya, dari beberapa leader-leader NASA. Ya, mudah-mudahan kita tetap semangat, ya, memberikan apa yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya forum ini adalah forum kita bersama. Forum ini adalah forum yang memang kita tujukan untuk memberikan berbagai macam pengetahuan, informasi yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya, atas pertanyaan-pertanyaannya.
atas komentarnya, atas like-nya, atas bersabarnya mengikuti dari pagi sampai sekarang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, kemudian diberikan kelapangan, baik kelapangan secara finansial, kelapangan hati, dan juga diberikan rezeki yang mungkin yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang mudah-mudahan kita masih tetap bisa mensyukuri nikmat yang diberikan Yang Maha Kuasa pada kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.